Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahus Wahmi, NIM 8114183004. Jadi di sini saya mau menjelaskan mengenai proposal skripsi saya dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap kelalaian manusia yang menyebabkan matinya orang lain pada kecelakaan lalu lintas. Yang untuk selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Untuk selanjutnya saya mau menjelaskan mengenai latar belakang pengambilan proposal skripsi saya, yaitu yang pertama bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yaitu dengan populasi penduduk kurang lebih 267 jiwa, yang mana hal ini harus seimbang antara perekonomian, pembangunan hukum nasional, dan juga masyarakat sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu bahwa negara Indonesia melakukan upaya pembangunan nasional di segala sektor. Salah satunya adalah sektor transportasi, terutama yaitu di bidang hukum, yaitu bagaimana membentuk hukum yang transportasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Ya, kita tahu bahwa menurut data bahwa kecelakaan di Indonesia yaitu setiap jamnya itu menelan korban jiwa, yaitu 3 orang meninggal dunia dalam 1 jam. Dan yang keempat yaitu bahwa faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas itu di Indonesia ada 3. Yang pertama yaitu faktor manusia, yaitu kelalaian manusia, kemudian faktor kendaraan, faktor prasarana dan lingkungan. Dan dalam hal ini faktor kelalaian manusia sangatlah mendominasi dalam hal menimbulkan kecelakaan lalu lintas di Indonesia karena kelalaian manusia. Kemudian yang kelima yaitu kurang tertibnya masyarakat dalam menaati peraturan-peraturan undang-undang lalu lintas jalan. Kemudian yang keenam yaitu bahwa pertanggungjawaban pidana oleh pengemudi. Ya, sehingga berdasarkan latar belakang ini saya mengambil judul skripsi yaitu tinjauan yuridis terhadap kelalaian manusia yang menyebabkan matinya orang lain pada kecelakaan lalu lintas jalan. Pada proposal skripsi saya mengambil rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana penerapan hukum pidana material terhadap kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain oleh Pengadilan Negeri Pemalang. Kemudian yang kedua, faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas pada putusan nomor 66/2020/PN Pemalang. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui penerapan hukum pidana material terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain oleh Hakim Pidana Negeri Pemalang. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas pada putusan nomor 66/2020 Pengadilan Negeri Pemalang. Ya, untuk selanjutnya yaitu manfaat penulisan. Ada 2 yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritisnya yaitu dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di bidang hukum pidana khususnya, yaitu mengenai penerapan pasal 359 yaitu tentang kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas yang dibuktikan dalam putusan hakim, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim. Adapun manfaat praktis yaitu menambah pengetahuan penulis dalam hal bidang hukum pidana dan juga untuk menambah bahan kepustakaan sebagai bahan bacaan bagi pihak yang berkepentingan. Ya, untuk selanjutnya saya mau menjelaskan mengenai metode penelitiannya. Ya, jadi untuk penelitian saya yaitu jenis penelitiannya saya menggunakan penelitian hukum empiris ataupun non doktrinal, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber utama seperti hasil wawancara dan observasi. Jadi pada penelitian empiris itu digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dengan berhubungan dalam berbagai aspek kemasyarakatan. Sedangkan menurut Sujono Sukamto dan Sri Mamuji, penelitian hukum sendiri empiris itu yaitu pendekatan yang dilakukan
dengan cara penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan. Jadi dengan penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian dengan melakukan praktek langsung di lapangan, kemudian dengan cara wawancara dan observasi dan penerapan dari praktek undang-undang dalam masyarakat itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu pendekatan penelitian ataupun pendekatan penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan penelitian hukum kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dan pada suatu konteks khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Yang mana menurut Suharni itu dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian hukum kualitatif yaitu penelitian hukum yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang yang diamati, sehingga hal ini penelitian saya itu bukan mengenai penelitian terkait dengan angka-angka seperti itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum yang saya gunakan yaitu penelitian hukum dengan menggunakan metode analisis dan data-data deskriptif yang saya gunakan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.